Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asrul Lisan dan di sini saya akan membahas pembelajaran sejarah dengan gaya stand up comedy. Sebagaimana yang kita ketahui, pembelajaran sejarah adalah suatu proses untuk membantu pengembangan potensi dan kepribadian peserta didik melalui pesan-pesan sejarah agar mereka menjadi warga bangsa yang arif dan bermartabat. Pembelajaran sejarah sendiri sering dianggap sebagai pembelajaran yang membosankan. Hal itu dikarenakan karena materi yang diajarkan dianggap terlalu panjang. Bahkan ada anggapan bahwa pembelajaran sejarah sendiri merupakan pelajaran yang hanya menghafal nama dan tanggal belaka serta kejadiannya. Terlebih jika pendidik yang menyampaikan materi dengan metode ceramah yang membosankan. Penggunaan humor dalam pembelajaran sejarah dianggap salah satu cara yang dapat digunakan agar proses belajar mengajar tidak membosankan. Disinilah peran stand up comedy sendiri berperan. Stand up comedy sendiri dianggap mampu menawarkan humor yang lebih relate kepada generasi sekarang. Stand up comedy sendiri merupakan salah satu jenis lawakan yang pelawaknya tampil sendiri di panggung dengan cara bermonolog mengenai suatu topik. Dalam stand up comedy terdapat beberapa komponen penting, yaitu setup dan punchline. Setup sendiri merupakan bagian yang lucu, setup sendiri bagian yang tidak lucu dalam suatu beat, sedangkan punchline-nya merupakan bagian terlucunya. Setup biasanya ini berarti terdiri dari beberapa premis, sedangkan punchline merupakan patahan dari premis tersebut. Kemudian kedua gabungan dari setup dan punchline ini dapat disebut sebagai beat. Dalam pembelajaran sejarah dengan gaya stand up comedy harus dua hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama penulisan materi, yang kedua yaitu bagaimana cara penyampaiannya. Adapun langkah-langkah penyusunan naskah pembelajaran dengan gaya stand up comedy melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menentukan topik yang akan disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu melakukan observasi. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data dan melakukan pencatatan dengan menggunakan kalimat tanya yang terdiri dari 5W1H. Yang keempat yaitu memetakan data yang terkumpul dengan menggunakan teknik mind mapping. Yang kelima yaitu melakukan breakdown data dari data utama. Yang keenam yaitu melakukan eksplorasi terhadap salah satu cabang dari mind mapping yang telah dibuat. Yang ketujuh yaitu membuat dan menemukan narasi yang menarik di dalam hasil eksplorasi. Yang kedelapan yaitu merumuskan setup dan punchline. Yang kesembilan yaitu melakukan finishing dengan menyusun naskah dalam bentuk paragraf dan poin-poin kalimat. Kemudian yang ke-10 yaitu menyimulasikan naskah dengan self training.
Setelah tahap itu ada juga tahap kedua, yaitu penyampaian materi atau delivery. Harus ada beberapa hal yang diperhatikan dalam penyampaian materi dengan menggunakan stand up comedy ini sendiri. Yang pertama, artikulasi atau pengucapan bunyi dalam suatu kata. Yang kedua yaitu intonasi atau nada bicara, dan yang ketiga yaitu gestur. Selain itu kita harus juga memperhatikan waktu yang tepat dalam menyampaikan humor ini. Waktu yang tepat dalam penyampaian humor ini dapat dibagi menjadi 3 kesempatan. Yang pertama yaitu pada saat apersepsi, yaitu sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua yaitu sebagai ice breaking, dan yang ketiga yaitu di akhir sesi pembelajaran. Adapun contoh pembelajaran sejarah dengan menggunakan teknik stand up comedy atau pembelajaran dengan gaya stand up comedy sendiri ini dapat di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyebaran Islam di Indonesia dengan gaya stand up comedy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang tahu di sini mengapa agama Islam sekarang merupakan agama yang terbesar di Indonesia? Padahal kalau kita tilik dari sejarahnya, Islam sendiri itu merupakan salah satu agama yang paling terakhir masuk di Indonesia. Sebelum ada Islam, semua agama itu sudah ada, seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, animisme, dinamisme, ada yang nyembah tomat, ada yang nyembah keling keruput, ada semua tuh. Islam sendiri masuk paling awal dan jumlah pengikutnya paling banyak, jauh dari meninggalkan agama-agama lain. Jika kita telik dari sejarahnya, Islam sendiri diajarkan dengan pendekatan budaya, dengan damai, dengan seni. Dulu Sunan Kalijaga dakwah lewat pewayangan yang waktu itu erat kaitannya dengan penyebaran agama Hindu. Kenapa Sunan Kalijaga dakwah lewat pewayangan? Karena mereka tahu orang Indonesia, khususnya orang Jawa, senang didongengin dan gratis. Semua orang boleh masuk, tapi syaratnya cuma satu, yaitu harus baca 2 kalimat syahadat. Jadi semi-semi jebakan Batman begitu. Tapi demi Islam, Allahu Akbar, gak apa-apa, is okay. Walaupun kasihan ya, berangkat dari rumah Hindu, balik-balik Muslim. Ada anak pulang nonton wayang, Assalamualaikum. Ngomong apa kamu? Kok Assalamualaikum? Iya pak, habis nonton wayang. Oh, bilang dong. Ya begitu saja. Sedikit materi tentang
observasi menggunakan teknik stand up comedy, dan kita akan lanjutkan melalui pembahasan biasa.